Burung tua-tua klan Nine Nether sangatlah menyebalkan. Para penatua bersikuku ingin memutuskan Bloodwing Bond Muchen karena memandang rendahnya. Bahkan ketua klan yang juga bapaknya Nine Nether tidak mampu berbuat apa-apa. Untungnya tetua separuh yang awalnya juga menyebalkan membela Muchen. Dia memiliki ide supaya Muchen mengikuti kompetisi untuk merebutkan kuota tanah binatang ilahi. Dua opsi. Pusaran air luar angkasa muncul di langit di atas Bluestone Square. Ketika suara seorang pria muda terdengar, semua orang melihat ke arahnya. Orang-orang kemudian melihat dua sosok berjalan perlahan dari pusaran air. Salah satunya tinggi, dan yang lainnya pendek. Yang lebih pendek adalah seorang gadis berpakaian hitam. Dia memiliki mata emas dengan tampilan yang menindas. Kekuatan teratas dari klan 9 Nether dikejutkan oleh kekuatan yang dia pancarkan. Penindasan lebih kuat dari para tetua di klan mereka. Di belakangnya ada seorang pria muda yang tampan dan kurus. Matanya seperti bintang, dan dia tersenyum percaya diri di hadapan kekuatan teratas dari klan 9 burung Nether. Apakah dia Muchen? Apakah dia manusia yang terikat oleh garis keturunan dengan Lord Nine Nether? Petik 2. Orang ini memiliki keberanian untuk datang ke sini. Dia sedang mencari kematiannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat keempat dan mempertahankan hidupnya? Petik 2. Lelucon apa? Hanya Jiang Ya dan Qin Xuan yang memenuhi syarat untuk memperebutkan tempat keempat. Muchen sangat lancang untuk berpikir bahwa dia bisa merebutnya dari mereka. Petik 2. Dia hanya manusia biasa. Siapa dia untuk bersaing dengan para jenius dari klan kita? Sangat lancang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Semua dari mereka memandang Muchen, dan mereka mulai berdiskusi panas. Kebanyakan dari mereka menilai dia dan memandangnya dengan mengejek. Namanya terkenal di klan 9 Netherbird selama 2 bulan terakhir ini. Ketika Muchen tidak muncul, mereka membencinya dan berpikir bahwa dia adalah seorang pengecut yang berusaha menyingkirkan tanggung jawabnya. Mereka juga tidak senang dengan Muchen karena mencemari keturunan burung abadi 9 Nether dan menganggapnya sebagai musuh. Orang-orang mengejeknya di square, dan para tetua dari klan 9 Netherbird menatap tajam ke arahnya. Jadi, kamu adalah Muchen. Penatua berjubah hijau, yang telah mempertanyakan penatua Heavenly Sparrow sebelumnya, menatap tajam ke arah Muchen dan berkata dengan dingin, saya terkejut bahwa Anda ada di sini. Anda mungkin juga. Kami akan memutuskan ikatan garis darah dan kemudian Anda dapat pergi. Petik 2. Para tetua lainnya mengukur Muchen. Mereka bertengkar tentang dia, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. Apakah ini orang yang telah membentuk ikatan garis darah dengan 9 Nether? Dia terlihat sangat biasa dan bisa dibandingkan dengan para jenius di klan mereka. Pemimpin klan Tianhuang, yang duduk di atas alas batu, menilai Muchen. Dia menatap Muchen dengan dalam dan tenang dan tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Nine Nether, yang berada di samping pemimpin klan Tianhuang, kembali ke dirinya sendiri dan kemudian tersenyum kecut. Dia tidak kecewa saat melihat Muchen melainkan merasa terhibur. Meskipun alasan menunjukkan bahwa akan lebih aman bagi Muchen untuk menjauh dari klan 9 Nether, dia senang bahwa Muchen telah muncul. 9 Nether melirik ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Jika dia tidak senang dengan Muchen, dia tidak akan membiarkan manusia biasa mencemari garis keturunan sempurna dari klan 9 Netherbird. Namun, pemimpin klan Tianhuang sangat tenang, dan dia tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat Muchen. Hal ini menyebabkan Nine Nether menjadi cemas, karena dia tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang Muchen. Orang-orang dari klan 9 Nether berbisik di antara mereka sendiri. Cahaya dingin melintas di mata Mandela, dan dia menatap sesepuh berjubah hijau dan mencibir, Muchen adalah laki-laki saya. Karena saya telah membawanya ke sini, saya pasti akan membawanya kembali. Petik 2. Ketika orang tua berjubah hijau mendengarnya, dia berkata dengan nada mengejek, kamu bicara besar. Anda sekarang berada di wilayah kami. Siapa kamu yang main-main di sini? Saya menyarankan agar Anda tidak melibatkan diri. Jika Anda menginjak kaki kami, wilayah Daluo mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Petik 2. Penatua berjubah hijau berdiri dari alas batu saat dia berbicara, dan penindasan energi spiritual yang mengerikan berputar seketika. Langit menjadi gelap, dan angin kencang bertiup. Energi spiritual yang besar berubah menjadi flame sparrow besar di belakangnya.
Itu berteriak, memancarkan penindasan yang kuat. Tampak jelas bahwa sesepuh berjubah hijau bermaksud untuk menekan mereka dan menekan Mandela sebelum dia menyerang. Begitu Mandela menunjukkan kerentanannya, mereka akan dapat menangani Mu Chen dengan bebas. Penindasan yang mengerikan menutupi daerah itu, dan Mu Chen menjadi pucat. Dia merasa seolah-olah ada gunung di tubuhnya, dan energi spiritual di tubuhnya mulai berputar sangat lambat. Saat penindasan semakin kuat, wajah Mandela berubah menjadi serius. Dia mendengus dan melangkah keluar. Ruang di bawah kakinya retak, dan riak yang terlihat meledak. Dalam sepersekian detik, riak menutupi flame sparrow besar yang telah dibentuk oleh energi spiritual dari sesepuh berjubah hijau. Bang! Gelombang kejut mengamuk, dan flame sparrow berteriak sebelum meledak tepat di depan mata semua orang yang menonton. Penatua berjubah hijau menjadi sangat pucat. Tubuhnya bergetar, dan dia mundur satu langkah. Alas batu di tanah retak dan akan meledak. Ketika tetua berjubah hijau dan tetua lainnya melihatnya, mereka menjadi pucat dan berteriak, penguasa bumi atas. Elder Heavenly Sparrow terkejut juga. Ketika dia melihat Mandela 2 bulan lalu, dia hanya tinggal setengah langkah ke atas penguasa bumi, yang masih belum terlalu stabil. Dalam 2 bulan yang singkat, dia telah menjadi penguasa bumi atas. Dia telah melampaui banyak tetua di klan 9 Netherbird dan setara dengan pemimpin klan. Pemimpin klan Tianhuang juga terkejut. Dia memandang Mandela dan berkata dengan suara yang kuat, saya terkejut bahwa Dominator telah mencapai tingkat kekuatan ini. Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar tinggal di wilayah utara. Petik 2. Suara pemimpin klan Tianhuang berubah menjadi gelombang suara dan menutupi langit. Saat gelombang suara mengenai aura destruktif yang tubuh Mandela pancarkan, gelombang suara dan aura destruktif menghilang seolah-olah saling mengimbangi. Saat Mandela melihatnya, dia memicingkan mata dan menjadi waspada. Dari kelihatannya, pemimpin klan Tianhuang telah mencapai penguasa bumi atas sejak lama. Pemimpin klan Tianhuang terlalu baik. Mandela berkata dengan datar, hari ini, saya telah membawa Mu Chen ke klan 9 burung Belanda karena janji yang dia miliki dengan tetua burung gereja surgawi. Saya harap Anda menghormati kata-kata Anda. Jika kita berselisih, itu tidak akan ada gunanya bagi kita, bahkan jika kamu lebih kuat dari wilayah Daluo. Petik 2. Ketika orang tua berjubah hijau mendengarnya, dia menjadi pucat. Namun, dia tidak bisa membantah kata-katanya, karena Mandela memang kuat. Pemimpin klan Tianhuang tetap tenang dan mengalihkan pandangannya untuk melihat Mu Chen. Dia berkata dengan datar, jadi, kamu adalah Mu Chen. Mu Chen tidak takut ketika dia menghadapi para tetua dari klan 9 Nether, tetapi ketika dia melihat pemimpin klan Tianhuang, dia merasa bersalah, karena dia adalah ayah 9 Nether. Ya, saya Mu Chen. Bagaimana kabarmu, pemimpin klan Tianhuang? Mu Chen dengan cepat menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Pemimpin klan Tianhuang berkata dengan datar, karena ikatan garis darah antara Anda dan 9 Nether terbentuk dalam situasi yang mengancam nyawa, saya tidak akan menyalahkan Anda untuk itu. Namun, garis keturunan 9 Nether sangat penting bagi klan kami. Karena garis keturunannya terkontaminasi, hal itu dapat memengaruhi evolusi masa depannya. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, hatinya tenggelam. Dia tidak pernah menyangka Bloodline Bond menciptakan begitu banyak masalah untuk 9 Nether. Jika 9 Nether mampu memperoleh darah Dewa Burung Abadi di tanah binatang ilahi, itu dapat menghilangkan kontaminasi dan memperkuat garis keturunannya. Pemimpin klan Tianhuang memandang Mu Chen dan berkata, akan ada pertarungan sengit atas peluang di tanah binatang ilahi. Para jenius dari klan yang berbeda akan masuk juga, dan klan kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Bisakah Anda membayangkan tingkat pertarungannya? Petik 2. Mu Chen mengangguk. Pemimpin klan Tianhuang melambaikan tangannya dan berkata, kamu punya 2 pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah melanjutkan apa yang telah Anda setujui dengan Heavenly Sparrow. Jika Anda berhasil naik ke posisi keempat dan membantu 9 Nether menyempurnakan garis keturunannya, kita akan melupakan Bloodline Bond. Anda juga akan memiliki persahabatan kami. Tentu saja, Anda tahu betapa sulitnya hal ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, saya tidak akan membunuh Anda, karena Anda telah menyelamatkan 9 Nether sebelumnya. Namun, Anda harus tinggal di klan kami selama 10 tahun. Petik 2. Mata pemimpin klan Tianhuang berubah tajam saat dia mengatakan ini.
Dia kemudian menatap Mu Chen dan berkata, "Sekarang, dapatkah Anda memberitahu saya apa keputusan Anda?" Semua orang di klan 9 Neter burung itu mengangkat kepala mereka dan menatap pemuda yang ada di langit. Tampak jelas bahwa mereka ingin tahu apa keputusannya nanti. Mereka merasa bahwa pemimpin klan telah memberi Mu Chen pilihan terbaik. Pilihan kedua adalah mengampuni nyawanya. Meskipun Mu Chen harus dipenjara selama 10 tahun, dia bisa tetap hidup. Pada saat yang sama, Nine Nether tidak akan terpengaruh oleh Bloodline Bond. Kedua pria yang duduk bersila di alun-alun itu mendongak. Mereka menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Pengecut seperti itu harus memilih opsi kedua. Kalau tidak mungkin dia merebut tempat keempat dari mereka. Mu Chen memandang pemimpin klan Tianhuang dan kemudian tersenyum pada 9 Nether. Detik berikutnya, dia muncul di atas alun-alun dan menangkupkan tinjunya kedua sosok di alun-alun. "Tuan-tuan, saya Mu Chen dari wilayah Daluo. Saya di sini untuk berjuang untuk tempat terakhir." Petik 2. Pertarungan tubuh fisik. Jiang Ya dan Qin Xuan duduk di alun-alun batu. Mereka mengangkat kepala dan melirik Mu Chen, yang berada tepat di depan mereka. Keduanya memiliki seringai tak terdeteksi di wajah mereka. Itu mengejutkan mereka bahwa Mu Chen tidak memilih opsi kedua. Namun, Jiang Ya dan Qin Xuan tidak terlalu peduli tentang Mu Chen. Sebaliknya, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah pemimpin klan Tianhuang. Yang terakhir menurunkan matanya dan berkata dengan tenang, "Karena dia meminta tantangan, kalian berdua bisa membawanya ke sana." Jiang Ya dan Qin Xuan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, setelah mendengar kata-katanya. Mereka tidak yakin mengapa pemimpin klan Tianhuang meminta mereka berdua untuk menerima tantangan pada saat yang sama. Berpikir sendiri, pemuda ini hanya memiliki kekuatan Sovereign Grade 6. Bagaimana masuk akal untuk mengaktifkan dua orang dalam satu pertempuran? Qin Xuan, Anda kalah setengah pukulan dari saya sebelumnya. Jadi, kali ini Anda dapat mengambil bidikan pertama. Jiang Ya memandang Qin Xuan dengan senyum tipis. Dia memiliki ekspresi malas di wajahnya, karena dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah ini. Meskipun pemimpin klan Tianhuang bersikap ambigu dengan kata-katanya, dan tidak ada yang melanggar aturan tentang memiliki ransum pertempuran 2 lawan 1, Jiang Ya bahkan masih tidak mempertimbangkannya. Lagi pula, itu adalah lelucon jika mereka berdua berurusan dengan pemuda Sovereign Grade 6 pada saat yang sama. Bahkan jika mereka menang, tidak ada yang pantas dibanggakan. Qin Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak senang, karena dia tahu bahwa Jiang Ya hanya beruntung saat sebelumnya mereka cocok. Jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan dengan sekuat tenaga di keadaan mereka saat ini, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Sekarang, orang ini memanfaatkan fakta ini untuk memanjatnya. Meskipun Qin Xuan tidak senang, dia tidak berdebat lebih jauh dengan Jiang Ya. Lagi pula, dia juga tidak bertemu langsung dengan Mu Chen. Pada generasi muda dari klan 9 Nether, banyak orang menyukai 9 Nether, dan dia adalah salah satunya. Oleh karena itu, Qin Xuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Mu Chen, karena dia percaya bahwa Mu Chen telah menodai klan mereka. Berbagai pikiran melewati kepala Qin Xuan, saat dia berjalan perlahan di bawah tatapan waspada dari anggota klannya. Dia akhirnya berhenti beberapa meter di depan Mu Chen. "Jika aku jadi kamu, aku akan tinggal di sini dengan tenang selama 10 tahun. Itu akan menjadi langkah yang lebih cerdas," kata Qin Xuan dengan tenang. Dia berdiri di depan Mu Chen, menatapnya secara formal. "Terima kasih atas sarannya," kata Mu Chen, sepertinya tidak mendengar komentar yang meremehkan. Dia tersenyum serius dan menangkupkan tinjunya. "Tolong beri saya pencerahan. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda," kata Qin Xuan, mengerutkan kening ketika Mu Chen memecatnya begitu saja. Kemarahannya semakin meningkat. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah keluar dengan paksa. Tiba-tiba, energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya, seperti badai yang mengamuk. Energi spiritual mengandung rasa dingin yang ekstrim. Kemudian, suhu turun dengan cepat, setelah meledak. Frost bisa dilihat, menyebar dari kaki Qin Xuan. Dalam beberapa napas, sebagian dari alun-alun itu benar-benar tertutup embun beku. Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang kuat yang meledak dari tubuh Qin Xuan. Matanya menyipit. Dia teringat apa yang dikatakan penatua burung gereja surgawi, melihat sekarang bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Qin Xuan jelas lebih tangguh dari Liu Qing. Jika Liu Qing berada di puncak Sovereign Grade 6,
Qin Xuan harus menyentuh level Sovereign Grade 7. Dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih kejam daripada Sovereign Grade 6. Jika Mu Chen tidak menembus ke Sovereign Grade 6 dalam 2 bulan terakhir ini, tangannya akan terikat oleh penindasan dari energi spiritual ini. Namun, karena dia telah mencapai terobosannya, kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan dengan 2 bulan lalu. Mata Mu Chen berubah tajam, kelembutan mereka benar-benar menghilang. Dia menurunkan kedua tangannya dan menegakkan tubuhnya seperti tombak. Momentum yang kuat dan kuat terpancar darinya, sementara dia tetap diam. Ruang di belakangnya sedikit bengkok. Laut berdaulatnya tampaknya mulai terlihat. Saat fluktuasi energi spiritualnya menyebar, es yang mengalir ke jangkauannya mencair dengan cepat. Sepertinya Anda memiliki beberapa hal di lengan baju Anda. Merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari Mu Chen, Qin Xuan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya, dan salju tak berujung jatuh dari langit. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Qin Xuan meledak menjadi kepingan salju yang hebat. Saat Qin Xuan menghilang, mata Mu Chen menajam. Dia dengan cepat bergerak mundur, sementara cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Dia tampak seperti patung emas, dengan sinar keemasan bersinar di kulitnya. Mu Chen mencoba mundur dari wilayah hujan salju, tetapi kepingan salju, yang mengejarnya, tiba-tiba melaju. Kepingan salju kemudian mulai berkumpul kembali menjadi sosok gelap. Di antara kepingan salju yang jatuh, sinar dingin bersinar keluar dan merobek ruang itu. Sinar itu menunjuk ke punggung Mu Chen dan bergerak dengan kecepatan kilat. Serangannya cepat. Mu Chen tidak bisa kembali ke masa lalu untuk membela diri dari serangan yang begitu cepat dan kejam. Jadi, dia hanya bisa membiarkan sinar es itu mengenai punggungnya dengan kekuatan besar. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi jari-jari ramping, dari mana butiran salju jatuh dari ujungnya. Kekuatan tajam dan dingin dipancarkan, seolah-olah bisa menembus kehampaan. Qin Xuan muncul di belakang Mu Chen, kedua jarinya masih menunjuk ke arahnya. Dia bisa melihat embun beku mulai berkumpul di punggung Mu Chen. Dalam waktu singkat, es terbentuk dan menutupi seluruh tubuh Mu Chen. Dia akan segera terjebak di es, dan Qin Xuan kemudian akan bisa mengendalikan hidupnya. Qin Xuan menggelengkan kepalanya karena kecewa, setelah dia memukul Mu Chen dengan satu tembakan. Dia sangat rentan. Ledakan. Tapi, begitu dia selesai berbicara, permukaan tubuh Mu Chen tiba-tiba mengeluarkan sinar keemasan yang menyerupai matahari yang terik. Saat sinar emas menyapu, lapisan es di tubuhnya pecah berkeping-keping. Perubahan tiba-tiba membuat Qin Xuan sedikit tertegun. Sebelum dia bisa meluncurkan serangan ganas lainnya, dia merasakan kekuatan yang sangat sombong. Tiba-tiba, dia melihat rune naga ungu samar muncul di punggung Mu Chen. Ledakan. Qin Xuan tiba-tiba dipaksa mundur, saat sinar keemasan menyapu sekali lagi. Mu Chen melesat keluar seperti naga, telapak tangannya mengarah ke dada Qin Xuan. Telapak tangan itu disertai dengan kekuatan menakutkan yang memberi kesan pada ruang saat ia menyapu. Jadi, kamu ingin bertarung jarak dekat denganku. Jika demikian, Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Petik 2. Meskipun pelanggaran kekerasan Mu Chen, Qin Xuan tidak takut. Sebaliknya, dia hanya menyeringai. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh binatang ilahi, jadi tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada kekuatan tertinggi lainnya yang hanya memiliki tubuh manusia. Tapi, Mu Chen tidak mundur, setelah mendengar kata-kata ini. Sebagai gantinya, dia berlari menuju lawannya dengan berani. Di mata Qin Xuan, Mu Chen benar-benar mencari kematiannya sendiri. Anggota klan 9 Netherbird lainnya semuanya berbagi sentimen yang sama, masing-masing menggambar bibir mereka menjadi senyum mengejek. Ledakan. Qin Xuan meringkuk jari-jarinya seperti cakar elang. Kemudian, kepingan salju muncul di ujung jarinya. Kepingan salju berputar dengan kecepatan tinggi, merobek ruang menjadi terpisah. Saat telapak tangan emas bersiul melintasi ruang, itu langsung bertabrakan dengan ujung jari kepingan salju. Ledakan. Baik Mu Chen dan Qin Xuan terguncang oleh tabrakan itu. Mu Chen tetap tenang, karena dia sudah mengharapkan ini dari Qin Xuan. Tapi, Qin Xuan bereaksi berbeda. Cakar menakutkannya bahkan bisa melucuti daging dari kekuatan puncak, yang berada di puncak Sovereign Grade 6, belum lagi manusia biasa Sovereign Grade 6. Tetap saja, ketika dia bertabrakan dengan Mu Chen, dia merasa bahwa dia sedang mencakar baja emas. Tubuh Mu Chen sangat keras. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki tubuh fisik yang tangguh.
Qin Xuan terkejut, karena dia tidak bisa mempercayainya. Dia memiliki tubuh binatang ilahi sejati. Setiap gerakan yang dia lakukan cukup kuat untuk menghancurkan gunung. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari manusia ini hanya dengan kekuatan Sovereign Grade 6. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qin Xuan berteriak, matanya melonjak karena dingin. Energi spiritualnya meledak. Dengan hebat, dia kemudian menyapu cakarnya dengan paksa ke arah Mu Chen. Ledakan, ledakan. Menghadapi pelanggaran keras Qin Xuan, mata Mu Chen tampak tajam di wajah mudanya. Dia tidak mundur. Laut Sovereign-nya muncul di belakangnya, sementara ruang angkasa beriak. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar lebih terang, dengan sinar kemasan bersinar di sekujur tubuhnya. Kedua muridnya berubah menjadi emas saat ini juga. Tubuh naga Phoenix-nya sedang diedarkan secara maksimal. Meskipun Qin Xuan memiliki tubuh binatang ilahi, Mu Chen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengolah tubuh naga Phoenix-nya. Tidak hanya dia berhasil mengolah fisik dewa petirnya, tetapi tubuh naga Phoenix-nya saat ini sangat kuat, dia sama sekali tidak takut untuk bertemu dengan binatang ilahi. Mu Chen sudah muak dengan banyak penampilan meremehkan yang telah dilemparkan ke arahnya sejak dia datang ke klan 9 Netherbird. Dia akan memenangkan pertarungan ini dan menunjukkan semuanya. Dengan pemikiran ini, mata Mu Chen menajam seperti pisau. Saat berikutnya, dia memegang telapak tangannya dan bertabrakan keras lagi dengan Qin Xuan. Bang, 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 seolah badai baru saja menyapu alun-alun, kedua sosok itu bertabrakan, dan setiap kali mereka saling bertabrakan, suara gedoran pelan bisa terdengar. Tabrakan juga menimbulkan kekuatan energi yang besar, seperti gelombang sonik yang tak terlihat. Ruang di sekitar mereka semua sangat terguncang dan bengkok. Tak terhitung orang di sekitar alun-alun menyaksikan dua sosok itu, yang terus-menerus menyerang satu sama lain seperti dua binatang buas. Kemudian, seringai di mata mereka perlahan menghilang, dan mulut mereka menjadi terbuka lebar, mengungkapkan bahwa mereka berdua terpana. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa patung manusia kecil itu tidak mundur dalam pertempuran sengit antara tubuh fisik. Sebaliknya, sosok kecil itu semakin ganas. Apakah Mu Chen menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk memblokir Qin Xuan? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara mereka menyaksikan dengan tidak percaya, sementara Mu Chen dan Qin Xuan terus bertempur, pertarungan akhirnya mencapai klimaks di alun-alun, karena kedua pukulan, yang mengandung kekuatan yang menakutkan, saling memukul dengan kekuatan besar. Dampak ledakan itu memecahkan tanah. Kedua sosok itu terlempar ke belakang oleh dampak yang kuat. Dua retakan dalam terbentuk di tanah, dan kedua kaki mereka tertancap di lantai marmer yang keras. Banyak orang yang menatap mereka, sambil menarik napas dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Xuan, yang memiliki tubuh binatang ilahi, tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari Mu Chen selama pertempuran fisik jarak dekat ini. Rupanya, pemuda itu, yang sebelumnya mereka benci, memiliki tubuh yang sebanding dengan seseorang yang memiliki tubuh binatang ilahi yang asli. Semua orang tercengang dengan tampilan kekuatannya. Jiang Ya menyaksikan semuanya dari luar medan perang. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Akhirnya, sesuatu yang menarik terjadi di sini. Tetapi, jika dia berpikir bahwa dia dapat mengambil salah satu lowongannya, dia salah. Aku masih harus melihat lebih banyak, untuk menganggap dia memenuhi syarat untuk mendapat tempat di klan 9 Netherbird. Petik 2. Arai Tianluo. Ada dua parit dalam di tanah di alun-alun batu besar. Di ujung setiap parit, dua sosok sedang membebaskan kaki mereka, yang tertancap di tanah. Penonton di sekitar alun-alun memusatkan pandangan mereka pada konfrontasi di tengah alun-alun. Ejekan itu hilang sama sekali. Rupanya, banyak orang dari 9 Netherbird Clan terkejut, karena Mu Chen telah menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan Qin Xuan. Sementara semua orang memperhatikan Qin Xuan, yang menarik kakinya keluar dari tanah, dia juga melihat lebih dekat ke arah Mu Chen. Kali ini, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dalam konfrontasi sebelumnya, dia menyadari bahwa pemuda yang tampak kurus itu memiliki kekuatan yang ekstrim. Meskipun Qin Xuan memiliki tubuh binatang ilahi, dan dia memiliki kekuatan lebih dari Mu Chen, dia tidak mendapatkan keuntungan dalam pertarungan sebelumnya. Semua ini berbicara tentang satu hal. Mu Chen adalah lawan yang sangat dihormati sehingga dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Qin Xuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Sepertinya itu salah penilaian saya. Kamu sopan.
Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak merasa bangga. Qin Xuan memang tangguh. Dia sudah mengedarkan tubuh naga Phoenix-nya secara maksimal sekarang. Meski begitu, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan baik dalam pertarungan jarak dekat. Di masa lalu ketika dia bertarung dengan pangeran dunia bawah dan yang lainnya, dia tidak akan pernah kalah dalam pertarungan tubuh dengan tubuh naga Phoenix-nya. Tapi kali ini tidak efektif. Jelas, sulit untuk berurusan dengan kekuatan tertinggi yang memiliki tubuh binatang ilahi. Untuk menunjukkan permintaan maaf saya akan menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Qin Xuan menatap Mu Chen. Matanya melonjak tajam lagi. Dia menginjak kakinya, dan badai es segera meletus dari tubuhnya. Di kepingan salju yang jatuh, Frosty Giant Sparrow muncul di belakang Qin Xuan. Burung gereja raksasa mengepakkan sayapnya segera setelah muncul. Badai salju menyapu saat jeritan dingin bernada tinggi bergema di langit. Energi spiritual yang menakutkan menyebar. Qin Xuan memanggil bentuk Divine Beast-nya. Sepertinya dia akan habis-habisan. Petik 2. Mu Chen benar-benar sesuatu. Dia telah memaksa Qin Xuan sejauh ini. Petik 2. Tapi hasilnya sudah jelas sekarang. Petik 2. Saat Frosty Giant Sparrow muncul, semua orang mulai berbisik lagi. Dari ekspresi anggota klan 9 Netherbird Clan, mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, karena mereka tahu Qin Xuan benar-benar tangguh ketika dia serius dalam perkelahian. Nine Nether Frosty Sparrow, Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat burung beku raksasa di belakang Qin Xuan. Matanya menyipit. Ini pasti tubuh asli Qin Xuan. Meskipun berevolusi secara berbeda dan tidak selangkah 9 Netherworld Bird, kekuatan dari dingin yang ekstrim juga cukup rumit. Qin Xuan bermaksud untuk pergi sekuat tenaga sekarang. Mu Chen tampak tegas, dan dia mengepalkan kedua tinjunya dengan erat. Energi spiritual bersinar terang di ujung jarinya. Mengusir. Qin Xuan melompat ke burung pipit raksasa, matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Dia meringkuk jari-jarinya, dan kepingan salju dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Saat berikutnya, kepingan salju berubah menjadi busur es besar dengan rune kepingan salju kuno yang membentang di sepanjang busur. Ketika busur muncul di tangan Qin Xuan, aura sekitarnya menjadi sangat dingin. Suasananya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Qin Xuan mengunci pandangannya pada Mu Chen seperti elang. Tanpa kata-kata, dia menarik busurnya dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, kepingan salju menyapu, dan panah salju sepanjang 10 kaki dipasang di haluan. Es berwarna biru berkedip-kedip di ujung panah. Itu memancarkan aura tajam yang bisa menembus lubang tanpa suara. Busur itu melingkar seperti bulan purnama yang bulat. Panah salju dikunci ke Mu Chen. Qin Xuan tidak memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi saat dia tiba-tiba melepaskan busur. Bang! Cahaya putih melintas di langit seolah-olah kepingan salju telah meledak. Itu ditembakkan langsung ke dahi Mu Chen dengan kecepatan kilat. Saat panah dilepaskan, rambut Mu Chen berdiri sementara hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya berkedip dengan cahaya keemasan. Dia menginjak kakinya di tanah dan menggerakkan tubuhnya dengan sekuat tenaga beberapa meter ke kiri. Dong! Saat Mu Chen mengelak, cahaya putih menghantam tepat di tempat dia baru saja berdiri. Seluruh tanah runtuh menjadi lubang es. Mu Chen muncul kembali di kejauhan dari lubang. Dia merasa sedikit tercengang saat melihat ke lubang itu. Dia bisa merasakan bahwa bebatuan di dalam lubang telah terkikis oleh aura dingin yang menakutkan. Bahkan sentuhan lembut pada batu akan langsung mengubahnya menjadi bubuk. Panah salju itu sangat kuat. Aspek yang paling tangguh adalah kecepatannya. Panah itu sangat cepat dan marah, meskipun Mu Chen melakukan yang terbaik untuk menghindar, dia masih tidak jauh dari itu. Sementara Mu Chen tercengang dengan kekuatan panah Qin Xuan, dia mendengar suara retakan samar di dekatnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyipit. Qin Xuan menarik busurnya lagi saat menunggangi burung pipitnya. Kali ini, ada 3 anak panah panjang di haluan. Sebuah rune bercahaya dibentuk oleh kepingan salju di setiap ujung panah. Mengusir. Anak panah datang bersiul dengan keras. 3 sinar putih melintas di langit. Mu Chen buru-buru mundur. Dia mengedarkan tubuh naga Phoenix-nya secara maksimal. Saat cahaya keemasan bersinar, beberapa sosok bayangan muncul. Panah kepingan salju yang masuk langsung dipecah menjadi 2 ketika sosok itu muncul. Bang! 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 3 suara benturan terdengar. Lubang lain dengan aura es terbentuk di alun-alun batu. Mu Chen sedikit malu ketika dia muncul kembali di suatu tempat yang lebih jauh.
Qin Xuan menatap Mu Chen tanpa emosi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sekali lagi menarik busurnya, sekarang dengan 5 anak panah salju. Mu Chen mengerutkan kening saat melihat ini. Jika dia membiarkan Qin Xuan terus menarik busurnya seperti ini, mungkin ada kemungkinan dia tidak bisa menghindari serangannya. Jika dia terkena satu anak panah, akan ada hujan panah yang menunggunya sebelum dia benar-benar dikalahkan. Orang ini bahkan lebih baik dalam serangan jarak jauhnya. Mata Mu Chen berkedip. Dia bergerak cepat ke depan ke Qin Xuan. Rupanya, dia mencoba mendekati Qin Xuan, sehingga dia tidak bisa menggunakan panahnya tanpa henti. Namun, Qin Xuan tersenyum tipis saat melihat tindakan Mu Chen. Dia menginjak kakinya, dan burung gereja raksasa itu terangkat. Ia mengepak keras dengan sayapnya. Badai salju meledak seketika dalam radius 1000 kaki. Burung gereja terus mengepakkan sayapnya lebih jauh dari Mu Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, beberapa lampu bersinar keluar dari busur Qin Xuan lagi. Bang! Anak panah lain ditembakkan tepat ke tanah di depan Mu Chen. Lantai membeku dengan cepat memaksa Mu Chen untuk menjauh. Dia menghentikan gerakannya dan memaksa dirinya untuk bergerak ke arah lain. Bang! 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 Dalam beberapa menit berikutnya, Mu Chen dipaksa ke dalam kesulitan yang sulit karena dia terjebak oleh panah salju Qin Xuan. Setiap kali dia mencoba berlari lebih dekat ke Qin Xuan, dia akan dihentikan oleh panah salju yang aneh. Dia hanya bisa mengelak dengan menggeser posisinya sambil terus menghindari hujan anak panah yang masuk. Anggota klan lainnya di sekitar alun-alun akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Selama beberapa tahun terakhir, banyak orang telah kalah dari Qin Xuan karena pelanggaran panahnya. Mereka tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi mereka dipaksa untuk melompat dan melompat di bawah serangannya. Itu memalukan. Sekarang, semua orang tahu bahwa Qin Xuan sudah tak terkalahkan. Beberapa tetua klan yang duduk di kursi batu mengangguk setuju. Meskipun Qin Xuan sedikit bajingan karena menggunakan trik seperti itu, dunia hanya mengakui hasilnya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan berbicara tentang permainan yang adil ketika Anda bertemu musuh lain di tanah binatang ilahi. Sepertinya hasilnya sudah diperbaiki. Penatua berjubah hijau tersenyum tipis dan berkata, ini bahkan belum giliran Jiang Ya, dan dia sudah dalam masalah. Saya kira Mu Chen tidak dapat memenuhi syarat untuk lowongan ini. Petik 2. Nine Nether mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia mengertakkan gigi saat dia melihat sosok ramping berlarian di alun-alun menghindari serangan intensif. Dia tahu bahwa Mu Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang. Orang bodoh ini, mengapa dia tidak menggunakan tubuh abadi matahari? Nine Nether merasa cemas padanya. Jika Mu Chen telah menggunakan tubuh langitnya, dia tidak akan berada dalam keadaan seperti itu, meskipun dia tidak bisa segera mengalahkan Qin Xuan. 9 Nether merasa cemas, Elder Tianhuang menonton dengan tenang. Dia mengamati cara Mu Chen mengelak. Tiba-tiba, matanya menyipit. Anak ini, Elder Tianhuang menatap tajam ke arah Mu Chen, yang menghindari semua yang dia bisa. Berdasarkan pemahamannya tentang kontrol energi spiritual sebagai penguasa bumi atas, dia samar-samar merasa bahwa aliran energi spiritual mengalir dari kaki Mu Chen setiap kali dia menginjak tanah. Tianhuang Elder menyipitkan matanya lebih jauh. Seperti mengamati bintang, lingkungan menjadi tidak terlihat olehnya. Dia mencoba menyipitkan mata lebih jauh. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat susunan cahaya besar terbentuk tepat di bawah dasar alun-alun. Tidak ada yang menemukannya karena tersembunyi di bawah tanah. Apakah itu arai spiritual? Apakah dia master arai spiritual? Tianhuang Elder tercengang. Mu Chen tidak dipaksa ke dalam kesulitan yang sulit oleh Qin Xuan. Dia memanfaatkan penghindarannya untuk mengatur arai spiritual besar di sekitar Qin Xuan tanpa ada yang tahu. Sementara Tianhuang Elder tercengang dengan apa yang dilakukan Mu Chen, yang menghindar dengan malu, tiba-tiba berhenti di tengah alun-alun. Kakinya menginjak dengan lembut di tanah untuk menyuntikkan aliran energi spiritual terakhirnya. Bosan lari, akhirnya, Qin Xuan berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita akhiri ini. Dia menarik busurnya sekali lagi setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kali ini, ada 10 panah kepingan salju berkumpul di atasnya. Rasa dingin tajam yang menakutkan menyapu. Mu Chen mengangkat kepalanya. Dia memandang Qin Xuan, yang menarik busurnya dan senyum muncul di wajah mudanya. Dia berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini denganmu. Di akhir kata terakhirnya, Mu Chen menghentakkan kakinya dengan keras di tanah.
Dong, tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Seluruh alun-alun tiba-tiba memancarkan sinar cahaya bercahaya. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak dari tanah. Tianluo Arai, aktifkan. Arai spiritual ganda. Dong, alun-alun batu yang luas tiba-tiba bergetar hebat saat ini. Sinar cahaya memancar dari alun-alun, sementara penonton menyaksikan dengan kagum. Apa yang sedang terjadi? Banyak anggota dari klan Sembilan Burung Neter dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap alun-alun, menyadari dengan cepat bahwa sinar cahaya berputar-putar di sekitar Qin Xuan. Mu Chen melakukan sesuatu. Seseorang berteriak karena terkejut. Berbagai tetua klan sedang duduk di kursi mereka, merasa terkejut saat menonton. Mata mereka berkedip. Sesaat kemudian, ekspresi mereka sedikit berubah, karena mereka sepertinya telah menemukan sesuatu. Di bawah perhatian semua orang, Qin Xuan, yang dikelilingi oleh sinar cahaya spiritual, menyaksikan tanah di bawahnya terus terbuka. Fluktuasi energi spiritual yang aneh keluar dari retakan. Perubahan tiba-tiba mengejutkan Qin Xuan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memerintahkan Nine Nether Frosty Sparrow untuk pergi. Saat sayap besar mengepak, badai salju yang dahsyat menyapu. Kemudian, tubuh besar burung pipit mencoba melesat keluar. Pada titik ini, Qin Xuan sudah memperhatikan bahwa penghindaran malu Mu Chen benar-benar dia mencoba menyembunyikan niat aslinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen ke sekitarnya, yang paling penting sekarang adalah meninggalkan wilayah itu. Sampai saat itu, dia tidak akan memiliki reservasi, dan membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Mu Chen dengan sekuat tenaga. Ledakan, angin menderu-deru, saat burung pipit besar itu pergi dengan cepat. Tidak ada yang bisa memblokir kecepatan kilatnya. Tapi, Mu Chen tersenyum dengan tenang, ketika Qin Xuan mencoba melarikan diri. Dia mengangkat salah satu tangannya dengan lembut. Weng, sinar cahaya bersinar lebih terang di bumi. Seluruh wilayah diselimuti oleh perisai cahaya sepanjang 1000 kaki. Mengusir, mengusir. Saat perisai cahaya muncul, pelangi cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya. Untaian rantai besar, diukir dengan rune kuno, berkilau di pelangi cahaya. Begitu rantai muncul, mereka langsung menyelimuti daratan, seolah-olah ada jaring yang dilemparkan ke atasnya. Qin Xuan tercengang oleh kemunculan tiba-tiba rantai pelangi ringan di langit. Tapi, sebelum dia bisa bergerak, rantai itu menghantamnya. Dalam waktu satu napas, rantai itu diikat ke tubuh 9 Nether Frosty Sparrow. Ledakan, burung pipit itu meronta dengan penuh semangat. Energi spiritual yang keras dan bersemangat meledak dari tubuhnya. Tapi, tidak peduli seberapa kuat dia berjuang, rantai itu tidak menyerah. Jadi, burung gereja ditangkap. Qin Xuan terkejut dengan adegan ini. Dia menepuk kakinya dan melesat keluar. Tapi, sebelum dia bisa bergerak, dia mendengar suara klik dari rantai di belakangnya. Rantai itu kemudian membungkus anggota tubuhnya seperti ular berbisa. Bom, bom, energi spiritual menyapu dengan liar dari tubuh Qin Xuan, saat dia mencoba memutuskan rantai. Tapi, rantai itu terus datang, satu demi satu, seperti tidak ada akhirnya. Dia terjebak seperti ngengat di sarang laba-laba dan tidak bisa melarikan diri. Arai spiritual, perubahan mendadak dalam situasi mengeras ekspresi Qin Xuan. Dia kemudian menyadari bahwa, sementara Mu Chen menghindari serangannya, dia telah menanam susunan spiritual yang tangguh di bawah tanah. Kekuatan rantai dari larik ini begitu kuat, aku tidak bisa tidak mematahkannya untuk saat ini. Pemuda ini sudah merencanakan ini, sejak awal. Dia bermaksud menggunakan susunan spiritualnya untuk memperlambat kecepatan saya dan mengalahkan saya. Petik 2. Mata Qin Xuan berkedip tanpa henti. Dia hanya mengerti rencana Mu Chen sekarang. Mu Chen tahu bahwa Qin Xuan pandai meluncurkan serangan jarak jauh. Oleh karena itu, dia telah merencanakan sebuah arai yang bisa menjebaknya dan mengendalikan kecepatan kilatnya. Setelah menyadari rencana Mu Chen, Qin Xuan menarik napas dingin. Dia rupanya terkejut dengan keinginan bertarung Mu Chen, karena butuh beberapa saat untuk bisa memikirkan cara untuk menyerang baliknya. Ledakan, sama seperti Qin Xuan masih terguncang, sinar cahaya keemasan tiba-tiba meledak di sekitar Mu Chen. Sosok emas besar muncul, dengan matahari keemasan tergantung di belakang kepalanya. Sosok itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan, tubuh abadi matahari Mu Chen. Mu Chen tidak ragu-ragu menggunakan tubuh surgawi yang berdaulat. Saat dia mengganti segelnya, 5 matahari emas keluar dari tubuhnya dengan segera.
Ledakan, kekuatan super berdaulat, tombak 5 matahari. Sinar keemasan dipancarkan dengan terang, lalu dengan cepat berubah menjadi tombak emas besar di tangan tubuh abadi matahari. 5 matahari terik berputar di ujung tombak, dan kekuatan besar menyapu darinya. Mata Qin Xuan menyipit, saat dia merasakan fluktuasi tombak emas itu. Dengan serangan seperti itu, dia perlu menggunakan semua kekuatannya, dan bahkan kemudian, dia hampir tidak bisa bertahan melawannya. Tapi, dia dalam kondisi seperti itu. Mu Chen sangat licik. Jika dia menggunakan taktik ini sejak awal, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri sekarang. Tapi, itu juga akan meningkatkan kewaspadaan Qin Xuan, dan dengan demikian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menanam susunannya. Ledakan, ledakan, sosok emas besar itu menginjak tanah dan melesat dengan cepat. Tombak emas ditujukan ke Qin Xuan, yang menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan diri dari tawanan. Tapi ternyata dia kurang cepat. Ketika dia melihat sosok yang mendekat, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, "Jiang Ya, berapa lama kamu hanya ingin duduk di sana dan menonton?" Jiang Ya mengamati perubahan mendadak dalam pertempuran dari luar ring pertempuran, dan wajahnya segera menjadi gelap. Ledakan tiba-tiba kekuatan tempur dari Mu Chen telah membuatnya tercengang. Anak ini, dia adalah master arai spiritual. Dia telah menyembunyikan bakatnya sejak awal. Jiang Ya merenungkan hal ini pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia bertindak sombong dan ingin Qin Xuan berurusan dengan Mu Chen terlebih dahulu. Jika dia bergabung dalam pertempuran sekarang, itu akan menarik kritik. Tapi, saat ini, Mu Chen adalah orang yang berbahaya. Jika Qin Xuan dikalahkan, dia tidak yakin apakah dia bisa mengelola Mu Chen sendiri. Jika dia bertanya pada dirinya sendiri sebelumnya apakah itu masalahnya, dia akan menjawab, "Iya," dengan percaya diri. Tapi sekarang, dia telah kehilangan kepercayaan itu. Mata Jiang Ya yang berkedip-kedip tertuju pada satu tempat. Tanpa ragu-ragu, dia meraih tombak merahnya dan melesat keluar. Pada saat itu, energi spiritual yang ganas meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi. Mengusir, Jiang Ya terbang ke cahaya, mengarahkan tombaknya langsung ke Mu Chen. Rupanya, dia berencana menjadi pemenang terbesar dalam pertarungan ini. Setelah Mu Chen mengalahkan Qin Xuan, dia akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Mu Chen, sehingga membuatnya menjadi pemenang terakhir. Tindakan Jiang Ya membuat keributan di antara penonton. Beberapa teman klan menarik bibir mereka dengan erat, menunjukkan kekesalan mereka. Jiang Ya sombong, dan dia telah mencoba memanfaatkan situasi, sementara Mu Chen melakukan yang terbaik untuk menghadapi Qin Xuan. Namun, apakah Mu Chen menang atau tidak dalam pertempuran ini, tidak ada orang dari klan yang berani meremehkannya lagi. Saat semua orang menonton, Jiang Ya segera bergegas ke pertempuran. Energi spiritual di tubuhnya meledak tanpa reservasi. Energi spiritual yang luas dan agung menyembur ke arah Mu Chen. Mu Chen memiliki sedikit keunggulan, tetapi tindakan Jiang Ya memaksanya ke dalam keadaan yang sulit sekali lagi. Bagaimanapun, dia akan menghadapi dua situasi sulit. Apakah dia memilih untuk terus menyerang Qin Xuan atau berbalik untuk berjongkok dalam posisi pertahanan diri? Yang pertama akan memberi Jiang Ya kesempatan untuk menjatuhkannya, sementara yang terakhir akan membuatnya kehilangan kesempatan terbaik untuk menang melawan Qin Xuan. Tidak peduli apa, keduanya akan bergandengan tangan untuk menyerangnya. Karena itu, dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Semua mata tertuju pada Mu Chen. Bahkan tetua klan menatapnya. Mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan menyelamatkan dirinya sendiri dari penderitaan seperti itu. Jiang Ya mendekati Mu Chen, sementara Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar. Di sudut matanya, dia bisa melihat sosok yang masuk ke arahnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Qin Xuan yang berjuang tidak jauh. Senyuman tergambar di sudut bibirnya. Saat dia tersenyum, dia membentuk segel dengan satu tangan dan bergumam, "Arai pedang spiritual teratai, aktifkan." Weng! Saat dia selesai mengucapkan kata-kata, sinar hijau pedang menyapu dari cincin luar arai Tianluo. Suara siulan pedang bergema di seluruh negeri. Lebih banyak keributan terjadi di luar alun-alun. Kekuatan teratas di klan menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan ekspresi beberapa sesepuh berubah. Mereka menyadari bahwa Mu Chen telah menanam arai lain, selain dari Tianluo arai. Sebenarnya, barusan, dia telah menanam bukan hanya satu, tapi dua arai. Terlebih lagi, larik kedua disembunyikan di bawah larik pertama. Oleh karena itu, Elder Tianhuang tidak melihatnya,
karena dia tidak terlalu familiar dengan arai. Dengan demikian, Mu Chen berhasil menyembunyikannya dari semua orang. Weng, Weng, Mu Chen tidak peduli dengan keributan itu, tetapi hanya menjentikkan jarinya. Lampu hijau menyapu, lalu berubah menjadi pedang teratai besar. Segera, itu menembus bumi dan menyerang langsung ke Jiang Ya, yang tidak siap. Sementara pedang diarahkan ke Jiang Ya, tombak 5 matahari di tangan tubuh abadi matahari tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia berbalik ke arah lain dan melesat keluar. Saat semua orang menyaksikan dengan takjub, tombak emas muncul di depan Jiang Ya, lalu disodorkan padanya. Tombak dan pedang telah menutup semua rute pelariannya. Melihat ini, wajah Jiang Ya langsung memucat. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa Mu Chen tidak menargetkan Qin Xuan sejak awal. Dia malah menunggunya untuk masuk ke dalam pertempuran. Arai yang tersembunyi dan tidak aktif telah disiapkan untuk menjaganya. Jadi, jika Jiang Ya bergabung dalam pertarungan, dia akan mendaratkan dirinya dalam situasi putus asa. Mu Chen benar-benar memiliki kemauan tempur yang menakutkan. Rasa dingin merayap ke Jiang Ya, saat dia menyadari bahwa dia dan Qin Xuan akan kalah dari Mu Chen dalam konfrontasi ini. Ledakan. Saat Jiang Ya memucat, baik tombak emas dan pedang teratai menyerang dia. Energi spiritual mereka yang menakutkan meledak di depannya. Seluruh ruang robek tanpa ampun pada saat ini. Pertahanan Jiang Ya telah runtuh, dan dia terlempar seluruhnya dari alun-alun oleh ledakan. Dia mendarat jauh, meninggalkan celah yang dalam di tanah. Jiang Ya terbaring di genangan darah di dalam celah. Napasnya lemah. Ternyata, dia mengalami luka yang cukup parah. Jika Mu Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya selama serangan sebelumnya, yang termasuk arai spiritual kelas bumi tinggi dan ledakan penuh dari grid solar Unding Body, dia bisa dengan mudahnya Jiang Ya. Meski begitu, Jiang Ya tidak punya kekuatan tersisa untuk bertempur lebih jauh. Sebelumnya, Jiang Ya telah memasuki pertempuran dengan arogan, berencana untuk mencuri keuntungan dan memaksa Mu Chen putus asa. Tapi sekarang, semua orang yang menonton tercengang, karena dia telah dikalahkan total. Lowongan terakhir, debu ada di sekitar alun-alun. Semuanya berantakan. Di luar alun-alun, penonton tetap diam luar biasa. Mereka menatap alun-alun dengan bingung. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen memiliki langkah rahasia di lengan bajunya. Jiang Ya, sebaliknya, dikalahkan saat dia memasuki pertempuran. Dan itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Anggota klan 9 Netherbird memandang satu sama lain saat ekspresi mereka berubah serius. Mereka semua tahu bahwa siapapun akan menjadi orang bodoh jika mereka terus memandang rendah Mu Chen, berpikir bahwa dia hanyalah manusia. Pukulan yang dia gunakan pada Qin Xuan dan gerakan mematikan yang dia gunakan pada Jiang Ya membuat mereka semua merinding. Para tetua menjadi diam saat mereka duduk di kursi mereka. Bahkan tetua berjubah hijau, yang tidak senang dengan Mu Chen, memiliki ekspresi campuran di wajahnya. Dia tidak bisa lagi mengatakan apapun yang menentangnya. Fiuh. Nine Nether diam-diam menghela nafas lega. Dia merasa terhibur, karena dia tahu bahwa Mu Chen telah dipersiapkan dengan baik sebelum dia datang ke klan 9 Netherbird. Setidaknya dia berhasil mengaktifkan 2 arai, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, Mu Chen memiliki terobosan lain dalam kekuatannya. Dia akhirnya mencapai Grade 6 Sovereign. Ini secara signifikan meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia melihat sosok ramping dan tampak muda di alun-alun. Perasaan Nine Nether sangat rumit. Pria muda itu tumbuh tanpa sadar di bawah kendalinya. Sekarang dia telah tumbuh menjadi pria yang setara dengannya. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi pemuda ini untuk melampaui dirinya. Nine Nether mengintip ayahnya ketika dia memikirkan hal ini. Tapi ayahnya mengamati alun-alun dengan tenang. Dia tampak damai. Namun, berdasarkan pemahaman 9 Nether tentang ayahnya, dia bisa merasakan bahwa tetua Tianhuang sedang melihat jauh dengan matanya. Mu Chen melakukannya dengan baik dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, bahkan Elder Tianhuang, yang dikenal ketat, juga tertegun dan tidak bisa pilih-pilih tentang Mu Chen. Semua mata tertuju pada alun-alun sementara Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar. Dia memandang Jiang Ya, yang sudah keluar dari pertempuran. Wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia terkejut bahwa arai pedang spiritual teratai lebih kuat dari yang dia kira. Itu adalah arai spiritual peringkat tinggi kelas bumi, jadi itu cukup mengancam bagi penguasa kelas 6. Namun,
Jiang Ya mencapai penguasa kelas 7. Dia harus lebih kuat daripada kekuatan top yang hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 6. Mu Chen tidak terlalu yakin dia bisa mengalahkan Jiang Ya sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya efeknya sangat bagus. Satu-satunya downside dari array ini adalah memakan waktu. Namun, kekuatan yang ditampilkannya tirani. Jika array spiritual tingkat bumi dapat menunjukkan kekuatan seperti itu, Mu Chen bertanya-tanya seperti apa array spiritual tingkat surgawi itu. Dia membayangkan bahwa bahkan kekuatan tertinggi penguasa kelas 7 akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan sombong dari arah spiritual kelas surgawi. Mu Chen menghentikan semua pikirannya pada saat ini. Dia berbalik dan menyapu tatapan tenangnya pada Qin Xuan di seberang alun-alun. Qin Xuan telah memutuskan sebagian besar rantai pelangi ringan. The Nine Nether Frosty Sparrow hampir terbebas dari penangkaran juga. Arai Tianluo tidak kuat dalam pelanggarannya. Fungsi utamanya adalah untuk mengikat dan menjebak. Namun, itu tidak bisa menjebak Qin Xuan terlalu lama karena dia hampir menjadi penguasa kelas 7, sedangkan Arai Tianluo hanya arai spiritual tingkat tinggi tingkat bumi. Namun, dalam konfrontasi di mana hanya lawan yang kuat yang hadir, Qin Xuan akan terbunuh ratusan kali selama periode ini. Qin Xuan merasakan tatapan Mu Chen, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggigil. Meskipun Mu Chen tampak tenang, Qin Xuan masih merasa waspada padanya. Kita adalah satu-satunya yang tersisa. Mu Chen tersenyum ke Qin Xuan sambil berdiri di atas tubuh abadi matahari besar. Dia menginjak kakinya, tubuhnya meledak dengan sinar keemasan sekali lagi. 5 matahari terik keluar dari tubuhnya. Sinar emas mulai berkumpul di telapak tangan Grid Solar Unding Body dan berubah menjadi tombak emas sepanjang 1000 kaki. Tombak itu perlahan diangkat dan diarahkan langsung ke Qin Xuan. Penindasan yang menakutkan muncul darinya. Ekspresi Qin Xuan mengeras. Permintaan maaf saya. Mu Chen tertawa, dan dia tidak memberi Qin Xuan kesempatan untuk memutuskan rantainya. Dia mengambil kesempatan terakhir untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh sehingga dia bisa mengakhiri pertempuran ini sepenuhnya. Ledakan. Mu Chen baru saja menyelesaikan kalimatnya, dan cahaya keemasan menyapu dari badan surgawi yang berdaulat. Mereka mendekati Qin Xuan dengan cepat. Tombak emas itu menyerang dengan kuat. Saat cahaya keemasan beriak, ruang meledak menjadi retakan di bawah serangan tombak. Tanah tampaknya telah digali di alun-alun, dan ada jejak di tanah. Qin Xuan memperhatikan saat cahaya keemasan mendekatinya. Dia mengertakkan gigi dan menginjak kakinya. The Nine Nether Frosty Sparrow menjerit keras dan mengeluarkan nafas biru tua yang dingin. Qin Xuan juga memuntahkan seteguk darah. Cahaya spiritual berkedip-kedip di dalam darah dan dengan cepat menyatu dengan nafas dingin. Lingkungan segera menjadi dingin. Cahaya biru tua meledak di depan Qin Xuan dan berubah menjadi kulit kura-kura biru tua. Di cangkang, rune es kuno muncul. Perisai kura-kura hitam. Ledakan. Saat cangkang kura-kura es biru tua terbentuk, tombak emas telah menghantam kulit penyu dengan kekuatan destruktif. Bang! Gelombang tumbukan yang tak terlukiskan meledak, dan tanah di bawahnya retak menjadi garis. Matahari terbit perlahan di persimpangan tombak dan kulit penyu. Saat matahari terbit, retakan mulai muncul di tombak di tangan benda langit. Retakan menyebar sampai akhirnya, tombak tidak bisa lagi menahan benturan dan hancur berkeping-keping. Tetapi ketika tombak itu meledak, kulit kura-kura es biru tua juga hancur. Saat tombak dan kulit penyu hancur menjadi beberapa bagian, Mu Chen memiliki pancaran yang tajam di matanya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi sinar dan melesat ke gelombang kejut. Saat Mu Chen menyerang, rantai di Qin Xuan juga hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Tanpa ragu-ragu, dia terhuyung mundur. Pada saat yang sama, busur es besar muncul kembali di tangannya. Dia segera menarik busur dalam satu aksi cepat. Itu sangat cepat, sehingga sebelum gelombang menghilang, panah kepingan salju besar dengan noda darah siap untuk ditembakkan. Itu memancarkan tekanan sedingin es yang bisa membekukan ruangan. Qin Xuan siap menembakkan panahnya, tetapi sebelum dia bisa melepaskannya, matanya menyipit. Ruang di depannya berdesir, dan jari panjang ramping dengan cahaya spiritual berkedip di atasnya muncul di depannya. Jari itu dengan lembut menyentuh dahinya. Jari-jari yang menarik busur membeku. Mu Chen muncul di depan Qin Xuan dengan jarinya menunjuk di antara alis Qin Xuan. Dia melihat Qin Xuan dengan tenang dan diam-diam. Dia sepertinya tidak keberatan dengan panah kepingan salju di depannya. Qin Xuan juga mengarahkan pandangannya pada Mu Chen.
Mereka saling memandang. Qin Xuan menggigil, karena dia tahu bahwa Mu Chen akan meledakkan kepalanya saat dia melepaskan panahnya. Mu Chen tidak ragu-ragu. Para penonton menahan nafas saat mereka menyaksikan pertarungan yang menakjubkan di luar alun-alun. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran itu akan menjadi sangat berbahaya. Mereka diam selama kurang dari 1 menit, dan Qin Xuan tidak bisa lagi menahan stres. Dia mendesah tak berdaya. Anak panah di haluan perlahan menghilang. Qin Xuan menatap Mu Chen dan berkata dengan getir, "Kamu menang." Dia tahu bahwa meskipun konfrontasi ini tampaknya seri, Mu Chen bisa saja membunuhnya dalam 1 pukulan saat dia melepaskan panahnya. Jika ini adalah pertandingan hidup dan mati, Mu Chen bisa saja membunuhnya tanpa ragu-ragu. Senyuman muncul di wajah tenang Mu Chen setelah mendengar kata-katanya. Dia menarik kembali jarinya perlahan dan menangkupkan tinjunya ke Qin Xuan. "Terima kasih." Suaranya yang lembut dan senyuman di wajahnya yang tampan sepertinya tidak berbahaya, tetapi Qin Xuan, yang baru saja melalui pertandingan, mengenalnya dengan sangat baik. Mu Chen adalah pria yang tegas dan kejam di balik senyum tidak berbahaya itu. Manusia yang memiliki ikatan darah dengan 9 neter ini tidak selemah dan tidak berguna seperti yang mereka duga sebelumnya. Dia memiliki gerakan yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun. Apalagi, Qin Xuan punya firasat. Dia percaya bahwa Mu Chen pasti memiliki lebih banyak gerakan rahasia di lengan bajunya dalam konfrontasi sebelumnya. Dia merasakan dingin di tulang punggungnya. Apa yang akan terjadi jika Mu Chen menunjukkan semua kartunya? Dia bukan orang biasa. Qin Xuan diam-diam menghela nafas kagum. Betapapun bangganya dia tidak punya pilihan selain membuat komentar bagus tentang Mu Chen. Mu Chen mundur 2 langkah sementara Qin Xuan masih mengaguminya di dalam hatinya. Sementara yang lainnya masih sok, Mu Chen menatap kepala klan dan tersenyum padanya. "Tetua Tian Huang, saya akan dengan senang hati menerima lowongan terakhir, kalau begitu."